Sungguh demikian merinding diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Tur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunannya yang juga beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Jadi pentingnya sebuah keluarga dalam diri kita adalah bahwa kita pengen sebagaimana Allah kumpulkan kita dan pertemukan dengan anak dan keturunan kita, maka kita ingin agar kemudian Allah kumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang ragu dengan nikmatnya surga. Tidak ada orang yang menyangsikan akan kelezatan daripada surga. Tapi kenikmatan surga semakin lengkap ketika kita menikmatinya dengan keturunan kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan ibu dan bapak kita. Bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, berzinalah dia dengan seseorang, kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah 9 bulan dia melahirkan anak, masyarakat bertanya-tanya, siapakah ayah kandung dari jabang bayi ini? Maka sang wanita yang memang sudah memendam dendam kepada Jurej, dia mengatakan yang melakukan ini semua adalah Jurej. Marah masyarakat. Karena selama ini masyarakat taunya Jurej adalah seorang yang alim. Karena selama ini masyarakat taunya Jurej adalah seorang ahli ibadah. Ternyata dia adalah seorang yang hina. Maka tanpa konfirmasi terlebih dahulu, tanpa klarifikasi terlebih dahulu, dihancurkanlah rumah Jurej. Dan diminta kepada Jurej untuk mengakui atas apa yang dilakukan kepada wanita tersebut. Bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kemudian dipanggil Jurej di depan khalayak ramai. Jurej diminta untuk mengakui perbuatannya. Jurej kemudian memangku anak bayi tersebut. Kemudian Jurej memohon kepada Allah Subhanahu wa taala serta dia bertanya kepada anak tersebut, "Man abuka?" Siapakah ayahmu? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian sang bayi tersebut mampu berkata-kata. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah Ar-Ra'i, seorang penggembala yang berzina dengan wanita itu. Bapak ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau Nabi bercerita, maka tentunya bukan sebuah cerita bohong. Salah satu kekhasan dari apa yang diceritakan oleh Nabi adalah dia merupakan true story. Cerita benar ataupun cerita nyata yang terjadi pada masa terdahulu. Para ahli hadis kemudian mengambil pelajaran dari riwayat tersebut. Yang pertama, hati-hati jika melukai orang tua. Dan kita sebagai orang tua juga perlu hati-hati dalam menggunakan lisan kita. Kita lihat hadirin khotal iman yang pertama, ya, itu melahirkan kecelakaan. Istri usia hamil 8 bulan, ya, kemudian pulang pengajian kayak begini, masuk ke daerah dekat rumah kami, ya, berjalan kaki, tiba-tiba ada mobil box mundur. Orang Egypt, ya, orang Mesir bawa mobilnya terkadang tidak hati-hati, ya, mundur dan tidak melihat bahwa ada istri sedang berjalan. Maka kemudian terbawa, ya, sempat beberapa meter, ya. Bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu mau jatuh teringat lagi hamil 8 bulan. Maka kemudian miring, ya, menjatuhkan diri dalam posisi miring sehingga tulang sebelah kanan sininya agak retak dan pipi sebelah kirinya kemudian terkelupas. Air ketuban sudah keluar. Jadi ketika beliau ngetuk pintu rumah dengan orang Mesir, Masya Allah, ya, saya udah bergetar, ya. Karena itu orang Mesir, belum istri saya ngomong, dia udah banyak ngomong. Artinya dia gak salah, gak ngakuin salah. Ya. Alhamdulillah istri mengingatkan, dia bilang, "Bi, tenang, sabar. Jangan diladenin. Kalau enggak, anak gak selamat." Ya. Kemudian saya tenang, karena itu sudah mau zuhur, saya udah pakai sarung, saya tukar dengan celana, kita ke rumah sakit, kita registrasi, itu sopir kabur. Ya. Bapak ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di situ dokter bingung, ya. Karena kalau menurut medisnya, menurut dokter kandungan, ini harus segera disesar, ya. Karena air ketuban sudah keluar. Tapi kalau kata dokter tulang ini bahaya, karena kalau sesar dia harus segera keluar darah nifasnya, sedangkan dia nggak bisa posisi berdiri karena tulang pinggulnya retak. Ya.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi waktu kemudian lahir, ya, hal yang pertama yang saya lakukan adalah teringat banyaknya dosa sama orang tua. Begitu beratnya melahirkan seorang anak. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, disinilah yang kita lihat bagaimana ternyata bakti kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu, ya, merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita ingin melihat apa yang dilakukan oleh para ulama dalam bakti mereka kepada orang tuanya. Ya. Yang pertama, saya sudah sering menceritakan bagaimana seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Seorang tabi'in yang subhanallah, ya, Umar sendiri sampai minta didoakan oleh dirinya. Ya. Padahal Umar adalah orang yang soleh, padahal Umar bin Khattab adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaget masyarakat ketika ternyata Umar berjumpa dengan Uwais Al-Qarni dan minta agar Uwais Al-Qarni mendoakan dirinya. Setelah selesai peperangan, maka kembalilah para tentara. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada para tentara, siapakah di antara kalian yang berasal dari Yaman? Banyak tangan yang mengangkat tangannya. Umar kemudian bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang dulu pernah sakit sopak? Ya, putih-putih, kekurangan pigmen, ya, dan Allah sembuhkan dirinya. Hanya ada satu orang yang mengangkat tangannya. Umar kemudian bertanya lagi, apakah benar salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Lelaki ini kemudian menjawab benar. Umar kemudian berkata, mintakan doa kepada Allah, mintakan ampunan kepada Allah untuk diriku dan yang hadir pada saat ini. Lelaki ini bertanya, ya Umar, jangan kau mempermalukan aku. Ada apa gerangan? Umar kemudian mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau berjumpa seseorang dari penduduk Yaman, dia dulu pernah sakit sopak dan Allah sembuhkan dirinya, masih hidup salah seorang dari kedua orang tuanya, mintakan dia agar memohon ampunan kepada dirimu dan yang hadir pada saat itu. Karena permohonan doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Orang yang sejak zaman Nabi sudah diprediksi akan ada orang itu. Dan doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rahasianya baru terjawab ketika musim haji. Saat itu terik, ya. Tidak ada orang yang berani melakukan tawaf di sekitar Ka'bah karena panas, ya. Tapi ternyata orang melihat ada seseorang yang tengah menggendong seorang wanita tua. Peluh berada di dahinya. Sambil berkeringat dia menuntun wanita tua yang digendongnya dengan membacakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Setelah dilihat ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni. Ternyata doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena baktinya kepada sang ibunda. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ya, itulah para salaf, para ulama terdahulu bakti kepada orang tuanya. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Muhammad bin Sirin. Seorang ulama masih dari generasi tabi'in. Ya. Beliau seorang ulama yang sangat dikenal begitu perhatian dengan yang namanya waktu. Waktunya beliau manfaatkan untuk ibadah dan juga untuk menuntut ilmu. Tapi manusia dan masyarakat cerita, kalau Muhammad bin Sirin sudah mengunjungi rumah ibunya, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Muhammad bin Sirin berlama-lama di sana. Apa yang dilakukan? Maka diceritakan oleh adiknya Abdullah bin Sirin bahwa sang kakanda, walaupun sebagai seorang ulama yang tekun beribadah dan tekun belajar, pada saat mengunjungi rumah orang tuanya, ternyata dia membasuhkan piring milik orang tuanya. Dia memijiti kaki orang tuanya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, seorang ulama yang begitu tekun ibadah, yang begitu gemar menuntut ilmu, kalau sudah di rumah orang tuanya, nggak perhitungan dengan yang namanya waktu. Dia menghabiskan banyak waktu dengan ibunya. Bahkan untuk urusan yang terlihat remeh, dia cucikan piring ibunya, dia pijiti kaki ibunya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, inilah di antara bentuk yang dilakukan oleh para ulama terhadap orang tua mereka. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita ingin menyimpulkan bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua,
Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anak, dan juga dalam ayat-ayat lain dalam surat Luqman, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bakti kita kepada orang tua yang pertama adalah bagaimana kita membuat mereka bahagia, menyenangkan diri mereka. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, terkadang orang tua kita tidak berharap dengan materi yang kita miliki. Ya. Tapi mereka berharap kita bisa membahagiakan mereka dengan perhatian kita. Ya. Dengan SMS kita, dengan telepon kita, dengan kedatangan kita. Semua hal ini membahagiakan beliau. Ya. Jadi yang pertama bakti kita adalah dengan membuat mereka bahagia. Dan tidak mesti dengan materi. Ya. Abang saya lurah di daerah Tenabang. Ya. Sempat 2 bulan beliau nggak bisa datang ke rumah, hanya menitipkan sesuatu untuk ibu saya melalui hansip. Ya. Udah bulan kedua ternyata masih begitu ditelepon. Ya. Abang saya namanya Ahmad Firdaus, biasa dipanggilnya Aping. Ya. Ibu saya karena orang Jakarta biasanya lu gue, ditelepon. Ping, yang anak emak lo bukan hansip. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Kembali bahwa orang tua itu seperti itu. Kita selama ini anak, terkadang pikiran kita adalah, oh yang penting kita awal bulan transfer buat orang tua. Terkadang bukan itu. Bagaimana orang tua kita berbicara dengan anak kita, kita memperhatikan mereka. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya selesai S3 di Malaysia, sempat mengajar di Universitas Madinah, cabang daripada Madinah untuk Malaysia. Ya. Tentunya sesuatu yang banyak diimpikan. Ya. Ngajarnya pakai bahasa Arab, ya. Gajinya juga pakai standar dari Saudi. Ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya. Suatu hari ibu saya ngomong, dia telepon, Agus kan dulu izinnya mau belajar. Iya mak, sekarang udah selesai, udah mak, pulang. Begitu aja. Ya. Saya bilang tapi gaji lumayan mak. Emang lo kira Tuhannya beda di Malaysia sama di Jakarta? Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya ingin hanya sekedar mengatakan bahwa terkadang orang tua kita tidak memiliki kata-kata indah untuk diucapkan dengan kita, tapi begitu bermakna buat kita. Ya. Bagaimana perhatian mereka, doa-doa mereka yang tidak pernah putus dari mulai kita kecil sampai sekarang. Ya. Karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, bentuk bakti kita kepada orang tua adalah membuat mereka bahagia. Ya. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa saya nyambung S3-nya di Malaysia. Ya. Padahal S1-nya di Mesir, S2-nya di Sudan. Ya. Karena ibu saya trauma betul ketika tahun 2002 almarhum bapak meninggal, saya nggak bisa pulang. Karena waktu itu flight dari Mesir nggak setiap hari. Ya. Orang tua kami termasuk yang sederhana. Waktu itu menyekolahkan kami ke Al-Azhar, intinya cuma satu. Ya. Biar nanti kalau kami meninggal, ada yang ngimamin sholat jenazahnya. Jadi beliau sedih sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, jujur, ya, ketika saya mau nyambung S2, bingung orang tua. Lu S2 belajar apaan lagi Gus? Ngambil jurusan hadis mak. Perasaan dari ibtidaiyah lu belajar hadis katanya. Dari mulai SD belajar hadis. Nyambung lagi S3 hadis juga. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, terkadang orang tua kita tidak memiliki kata-kata indah untuk disampaikan kepada kita. Tapi yakinlah bagaimana doa mereka, bagaimana perhatian mereka. Karena itu bentuk bakti kita yang pertama kepada orang tua adalah membuat mereka bahagia. Ya. Membuat mereka bahagia dengan perhatian kita, dengan bagaimana kasih sayang kita. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya, di antara bakti kepada orang tua adalah bagaimana memahami keinginan mereka sebelum diucapkan. Ya. Sebelum mereka ucapkan. Ya. Saya sangat terkenang dengan nasihat seorang sahabat ketika tahun 2002 sebelum almarhum ayah meninggal. Saat itu saya sedang ada acara kayak begini. Tiba-tiba kemudian telepon berdering, saya angkat. Almarhum ayah dalam keadaan sakit. Ya, kemudian dia nelpon, dia nanya, Gus gimana kabarnya? Saya bilang baik, Bah. Abah gimana kabarnya? Ya agak kurang sehat. Ngedengar ayah kurang sehat, kemudian saya bertanya, jadi Agus perlu pulang gak? Beliau bilang gak usah deh. Ya.
Selesaiin aja S2-nya cepat, habis itu pulang. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, selesai nelfon, ya, maka kemudian di antara kayak beginilah ya, di antara yang hadir di pengajian itu nanya, "Telepon dari siapa?" Saya bilang dari Kak Ayah. "Kenapa beliau?" Saya bilang dia lagi sakit. "Loh, kamu kenapa nggak pulang?" "Tadi saya tanya pulang apa enggak, kata orang tua nggak perlu pulang." Ada jawaban sahabat saya yang sampai sekarang masih terngiang. Dia mengatakan, mengapa seorang anak tidak bisa memahami keinginan orang tua, padahal orang tua faham keinginan anaknya, walaupun sang anak belum mengucapkannya. Kita kalau ke anak, Masya Allah, kita lihat, ya, tadi misalnya kita lagi ramai, oh ya Allah, anak kita belum makan, oh kita begitu tergesa-gesa. Ya. Anak kita yang masih bayi, katakan mohon maaf ketika kita lihat pampersnya, oh kok seperti ini, jangan-jangan dia masuk angin. Seorang tua kepada anaknya begitu faham. Cuma sayangnya anak, ya, terkadang tidak faham apa keinginan orang tuanya. Sampai terkadang orang tua harus menekan perasaan malunya, sampai kemudian terucap, "Ibu pengen ini nak, mama pengen ini nak." Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bentuk bakti kita yang kedua adalah kita faham apa nih keinginannya. Ya. Subhanallah, terkadang orang tua kita ini, ya, nggak banyak keinginannya. Ya. Terkadang misalnya dia cerita, ya, ibu fulan, ya, berangkat umroh nih enak. Ya. Kita mestinya bisa menangkap tuh sinyal-sinyal itu. Sebenarnya dia juga rindu pengen umroh. Ya. Katanya sih di Bandung tuh indah misalnya. Itu mungkin ada sinyal dia kepengen untuk hal itu. Ya. Sekali lagi bahwa jarang anak itu memahami keinginan orang tua, padahal orang tua faham keinginan anaknya walaupun sang anak belum berucap. Ya. Karena itulah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bentuk bakti kita yang kedua adalah bagaimana kita memahami keinginan mereka. Yang ketiga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, menuruti keinginannya selama bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menuruti keinginan mereka selama bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah di antara bakti kita rahimakumullah. Disinilah bakti kepada orang tua menempati posisi yang sangat tinggi karena dia berada di bawah bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa durhaka kepada orang tua menempati posisi setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, selain bakti kepada orang tua dalam hal ini adalah ibu. Maka saya ingin bercerita bagaimana tentang seorang ayah. Ya. Ada sebuah majalah yang edisi khususnya berjudul "Ayah memiliki caranya tersendiri dalam menyatakan cinta kepada sang anak." Terkadang kalau yang namanya ayah nih nggak banyak vocabulary-nya untuk dia sampaikan kepada sang anak. Tapi sebenarnya dengan perjuangan yang gigih dia dalam mencari nafkah, ya, dengan bagaimana dia menunjukkan hal tersebut kepada sang anak, coba kita bayangkan ayah kita. Ya. Terkadang nggak banyak kata-kata cinta seperti yang diucapkan oleh ibu kita. Kalau ibu kita sambil dia peluk, ya, "Mamah sayang sama kamu. Mamah cinta sama kamu. Mamah bangga dengan kamu." Terkadang ayah kita nggak punya banyak kata-kata seperti itu. Ya. Tapi dengan banting tulangnya dia, dengan kerja yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yakin dan sadarilah bahwa ayah kita juga memiliki rasa sayang yang tidak kecil. Rasa sayang yang sama dengan ibu kita. Karena itulah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah di antara bentuk bakti kita kepada orang tua. Ya. Hal yang berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya. Hal ini sempat ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia?" Kata Nabi SAW, ada. Yang pertama adalah engkau doakan dirinya. Ya. Kita doakan ibu dan bapak kita yang telah meninggal dunia. Ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, engkau sambung tali silaturahim dengan orang-orang yang dulu pernah dijalin oleh orang tuamu. Ya. Jangan sampai kemudian terputus tali silaturahim. Ya. Orang tua kita sudah wafat, ternyata anaknya tidak melanjutkan tali silaturahim. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah, ya, yang dikatakan oleh Nabi, engkau tunaikan wasiat-wasiat dari orang tuamu. Ya.
Orang tuanya sudah wafat, apa yang menjadi wasiat dari diri dia? Ya. Tidak sedikit yang orang tuanya berwasiat, tanah ini biarkan untuk sekolah. Ternyata sang anak tidak ingin hal itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, melaksanakan wasiat yang pernah dipesankan oleh orang tuanya. Inilah diantara bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, menutup dari kajian singkat tentang bakti kepada orang tua. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yabirra walidayhi, lam yadhuq birra waladihi." Barang siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan merasakan bakti dari anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya teringat ada sebuah iklan, ya, di televisi di Malaysia. Waktu itu iklan tersebut digambarkan bagaimana ada sebuah keluarga, istri, suami, anak berdua, yang saat itu ayahnya, ayah dari sang wanita tersebut, ya, ikut makan dengan mereka. Sang ayah nampaknya sudah terkena stroke, sehingga pada saat dia makan berjatuhanlah nasi yang akan dia suap ke mulutnya. Sang wanita tersebut merasa malu dengan suaminya. Maka dengan marah dia mengatakan, "Ayah, kalau kayak gitu makannya jangan bersama-sama dengan kita." Maka ayahnya kemudian dipisahkan. Pada saat itu ditampilkan bagaimana sang ayah ternyata gak jadi makan, nangis. Tapi apa yang digambarkan dalam iklan tersebut, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, ternyata sang wanita tersebut baru dia tersadar ketika dia mendapatkan anaknya yang berdua tadi. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan bakti kepada orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita yang memang, ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka telah begitu berupaya dengan tangguh. Digambarkan dalam Al-Qur'an, wahnan ala wahnin, begitu terasa beratnya mengandung sang cabang bayi sampai kemudian melahirkan, mengurus dan lain sebagainya. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, begitu juga bakti kepada ayah yang mana mereka telah menunjukkan sayangnya kepada diri kita, walaupun terkadang tidak diucapkan dengan kata-kata cinta, tapi bagaimana perjuangan mereka menunjukkan sayangnya orang tua kita kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu menjaga keluarga kita, sehingga anak kita mampu membacakan istighfar untuk diri kita. Kalau memang seperti itu, subhanallah, keberkahannya luar biasa, ya. Coba deh kalau kita bayangkan apa yang kita harap dari anak-anak kita sekarang ini, ya. Tidak, bukan harta, ya. Kita berharap mereka jadi anak yang soleh, berguna untuk umat, dan nantinya kemudian bisa mendoakan kita, ya. Kalau mereka menjadi anak yang soleh, seperti yang Allah katakan dalam surat At-Tur pembuka dari kajian tadi, Allah akan kumpulkan kita dengan mereka di surga nanti. Nikmat surga semakin lengkap ketika kita menikmatinya dengan keturunan kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah, ya, materi pertama tentang bakti kepada orang tua, wabil khusus bakti kepada ibu kita, ya. Cuma setelah kita baca Quran, lidah kita kan baru saja melakukan ketaatan. Maka setelah kita baca Quran, baru kemudian kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, sehingga dengan demikian lebih memungkinkan lidah kita ini agar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian dialihkan pahalanya, tapi kemudian kita niatkan bahwa setelah lidah kita ini melakukan ibadah, maka lidah kita mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada yang naik, silakan. Silakan, Bu. Kalau untuk istri itu mana yang lebih didahulukan antara orang tua kita dengan suami? Kadang berbeda pendapat antara orang tua kita sendiri dengan suami gitu. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, posisi yang sering tidak mengenakkan adalah berada pada posisi kejepit seperti itu. Berada pada posisi mana yang harus kita dahulukan. Biasanya posisi seperti itu, kalau ibarat kita jalan, gangnya itu sempit. Sehingga kemudian mengharuskan mana yang satu harus didahulukan,
dan yang satu harus kemudian setelah yang pertama tadi. Kita sih inginnya beriringan. Pertanyaan mana yang didahulukan itu kan adalah ketika bentrokan gitu ya. Kita sih pengennya terjadi harmonisasi dan gak ada bentrokan. Paling gak enak seperti itu. Baik wanita maupun pria. Seorang suami kalau sudah berada pada posisi pilihan, ayo mau milih ibu atau istri, repot. Dua-duanya adalah orang yang tersayang. Begitu juga seorang istri, ayo bakti pada suami atau kepada orang tua. Jadi saya katakan bahwa dua-duanya merupakan posisi yang tidak mengenakan. Dan mudah-mudahan tidak banyak hal ini terjadi pada kita. Karena, mohon maaf, kalau ini sering terjadi, mohon maaf sekali lagi, maka biasanya akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Bisa jadi, karena kalau misalnya faktor keluarga kita yang begitu kental, akhirnya kemudian keluarga tidak terselamatkan. Bisa jadi kalau ternyata keluarga yang kita selamatkan, maka juga akan merusak hubungan dengan orang tua kita. Jadi kembali bahwa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi mudah-mudahan sih jalan sempit yang kita lalui nggak sering. Kalau jalan sempit yang mengharuskan mana yang didahulukan, maka di sini kalau terlalu sering, waduh, terasa berat. Kembali kepada pertanyaan sekarang, kalau memang ternyata seperti itu, katakanlah contoh orang tua kita minta begini, suami kita bilang jangan begini. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, memang saya hanya ingin mengatakan dalam kondisi ini, faktor yang terpenting adalah faktor komunikasi. Coba komunikasikan hal ini semuanya. Bicarakan dalam keadaan tenang, dalam keadaan musyawarah dengan suami, mana yang terbaik. Cuma sekali lagi, kalau kita berbicara secara syar'inya, kalau memang terjadi pertentangan seperti itu, maka seorang istri tentunya akan lebih taat kepada sang suami. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, setelah dia menikah, maka tanggung jawab sepenuhnya di tangan suami. Baik dan buruknya berada di tangan suami. Dalam artian, kalau ternyata suaminya kemudian berlaku zalim, tentunya tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa memang ini yang lebih diutamakan, sampai-sampai bentuk ketaatan kepada suami digambarkan oleh Nabi, kalaulah boleh. Tapi tentunya kata-kata kalaulah boleh ini kemudian berarti tidak boleh. Kalaulah boleh aku memerintahkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi bukan berarti kemudian laki-laki yang memegang bagaimana qawamah ataupun kepemimpinan itu dia berlaku semena-mena. Di Masjid Tembi pernah saya bahas tentang hal ini, dan mungkin besok di Masjid Westol kita bahas sedikit tentang hadis idza da'a ar-rajulu imra'atahu, kalau seorang suami ngajak hubungan kepada istrinya, fa'abat, maka sang istri enggak mau, la'adat hal malaika hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Bagaimana pemahaman hadis ini? Jangan sampai malaikat jangan catat dulu. Apakah pemahamannya seperti itu? Ayo catat malaikat. Jadi kembali bahwa itu yang kemudian akan kita bahas, bahwa seorang suami juga tidak boleh untuk berlaku semena-mena, berlaku zalim kepada sang istrinya. Wallahu a'lam. Kalau secara syar'inya kan bagaimana Ustaz kalau hubungannya sebagai suami kepada ibu dan istrinya kalau terjadi seperti itu? Keluarga suami gimana? Ibu dari pihak suami kepada ibunya dan dari pihak suami terhadap istri. Kalau tadi kan secara syar'i kan istri harus seperti suami. Oke. Nah, jadi kalau istri suami. Sekarang kalau suami, mana yang lebih didahulukan? Nah, kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kembali ini pertanyaannya adalah kalau posisinya berbenturan tadi.
Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini, dan ini posisinya nggak enak. Ya. Maka saya mengatakan bahwa ya cobalah cari solusi dengan komunikasi yang baik. Ya. Cuma Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi, kalau memang kondisinya seperti itu, kalau memang secara syar'inya, ya, wallahu alam, sepanjang yang saya kaji adalah kepada orang tua. Sebagaimana anak Umar bin Khattab yang ketika Umar datang ke rumahnya, kemudian beliau mendapatkan ketika ditanya, bagaimanakah suamimu? Diceritakanlah begini. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya sih ember. Ya. Maka kemudian Umar hanya menitipkan pesan, tolong ganti pintu rumahmu. Ya. Tolong ganti pintu rumahmu. Ya. Tapi kembali bahwa tentunya ini adalah kejadian-kejadian untuk menunjukkan hal yang syar'inya. Tapi tentunya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak mesti saklek ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu ada yang disebut dengan faktor komunikasi, ya. Dan sekali lagi saya katakan sangat tidak enak, ya. Karena itu saya mengatakan bahwa independensi sebuah rumah tangga sangat penting, ya. Independensi sebuah rumah tangga sangat penting, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam masalah rumah tangga yang islami di Masjid Westall, ya. Karena kita ada sesi besok atau Selasa, ya kalau nggak salah, ya Selasa, itu tentang bagaimana rumah tangga, ya, bagaimana kalau menangani konflik dan lain sebagainya, ya, itu cukup. Kenapa, Bu? Iya. Ya. Ya, kalau pertanyaan di sini juga menarik sekali. Pertanyaannya adalah, selama ini yang dibahas kewajiban orang tua kepada anak. Sekarang apa hak orang tua kepada anak? Ya. Yang pertama, betul seperti yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya apa yang dimiliki anak itu adalah milik orang tua. Ya. Kalau dalam hadisnya dikatakan anta wa maluka milkun li abika. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Tapi tentunya, ya, sekali lagi bahwa tataran ini tidak bisa saklek seperti itu. Ya. Karena itulah, kalau kita kaitkan dengan zakat, maka kaedah dalam fikih zakat mengatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Termasuk diantaranya istri, anak, orang tua. Karena orang tua mestinya bukan dikasih zakat. Kewajiban dia untuk menafkahi orang tuanya. Istri begitu juga. Begitu juga dengan anak. Nah sekarang kalau istrinya kaya, suaminya enggak. Bolehkah istri ngasih zakat ke suami? Boleh, kalau nggak malu. Karena saya ingin menyatakan bahwa istri tidak wajib untuk menafkahi suami. Gitu. Jadi dengan demikian bahwa seorang anak mestinya bukan ngasih zakat sama orang tuanya. Memang sudah kewajiban dia, tentunya kalau dikatakan kewajiban, haknya orang tua. Cuma kan tentu saya katakan tadi, ya, ada budi bahasa kalau kata orang Malaysia yang kemudian kita nggak bisa kemudian semena-mena ataupun mengatakan kamu kalau udah kerja, ya, itu 10% buat papa ya. Ya tentunya tidak seperti itu. Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentunya juga, ya, namanya orang tua bukan, sekali lagi bukan itu yang dicari. Ya. Seperti yang tadi saya katakan ketika abang saya menyampaikan katakanlah apa yang beliau kasih tiap bulan, ternyata bukan itu, gitu ya. Dia pengen anaknya datang, ngobrol dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hak, diantaranya adalah tadi. Yang kedua, diantara hak dari seorang orang tua adalah berkaitan tentang bagaimana sang anak dalam menentukan atau memilih calonnya. Disitulah makanya dikatakan bahwa, ya, kalau seorang wanita tersebut dalam kondisi gadis dan ingin menikah, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia harus mengambil saran dari orang tuanya. Ya. Jadi dia mengambil saran dari orang tuanya. Apa nih saran dari orang tuanya? Ya. Walaupun katakan dalam rule di sini anak dikatakan yang sudah dewasa bisa menentukan pikir pilihannya, tapi tentunya pengalaman orang tua, ketenangan batin orang tua itu memiliki pengaruh yang besar. Jadi dengan demikian sang anak nggak bisa semena-mena mengatakan, "Wah, saya suka sama suka." Enggak.
Orang tua itu yang sudah banyak pengalaman, orang tua yang sudah, kan kita bisa melihat ini kira-kira pantas nggak menjadi imam bagi anak putri kita misalnya. Ya. Makanya tadi pagi saya mengatakan bagaimana Nabi SAW mengatakan ketika meninggalnya Ruqayyah, istri kedua dari Utsman setelah menikahi Ummu Kulthum, kemudian menikah dengan Ruqayyah, anak kedua dari Nabi. Kata Nabi, kalau aku memiliki putri lainnya, pasti aku akan jodohkan dengan dirimu. Itu sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa Utsman itu lelaki yang bertanggung jawab, baik, ya. Sehingga Nabi merasa nyaman menitipkan dua putrinya dijadikan istri kepada Utsman. Yang pertama Ummu Kulthum kemudian meninggal, setelah itu Ruqayyah kemudian meninggal. Ya. Jadi itulah diantara hak seorang orang tua. Ya. Jadi demikian. Ya. Wallahu a'lam. Kita sambung.